Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Sukacita bagi saya dapat kembali menyapa setiap umat Tuhan dalam program Bible and Coffee. Saudara dikasih dalam Tuhan, melalui program ini saya kembali mengajak setiap kita untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan. Karena kita percaya kita hidup bukan dari roti saja, bukan dari makanan jasmani saja, tapi kita juga hidup dari perkataan firman Allah. Dari setiap apa yang keluar dari mulutnya Allah. Melalui firman-Nya kita dikuatkan, melalui firman-Nya jalan kita diterangi, dan melalui firman-Nya hidup kita selalu dibersihkan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, melalui program Bible and Coffee ini, saya kembali mengajak setiap kita untuk merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hal-hal yang dahsyat yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami bersyukur dan kami bangga memiliki Tuhan Yesus. Engkau Allah yang mengasihi kami, Engkau Allah yang menuntun dan menyertai setiap langkah kehidupan kami. Saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi kami. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan kebenaran. Kami percaya kebenaran itulah yang memerdekakan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam Kolose pasal 2, ayat yang ke-14, Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat di Kolose demikian. Dengan menghapuskan surat hutang. Ya, kita nih manusia yang memiliki hutang dosa. Sebelum kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita adalah manusia yang berhutang, saudara dikasih dalam Tuhan, kepada Allah. Dan hutang itu adalah hutang dosa. Ya, makanya Rasul Paulus bilang kepada jemaat di Kolose, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya, dihapuskan oleh Yesus dengan memakukannya pada kayu salib. Saudara, kita bersyukur karena hutang kita dibayar langsung oleh Yesus. Hutang dosa kita dibayar langsung oleh Yesus dengan tubuhnya, ya. Dan itu yang menjadi kebanggaan kita. Jadi salib bukan melambangkan kelemahan, tapi salib merupakan kemenangan, merupakan kebanggaan, merupakan rasa syukur kita karena dosa-dosa kita itu dipakukan di atas kayu salib. Karena dosa adalah hutang yang harus dibayar. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, jangan pernah lupakan itu. Dosa adalah hutang yang harus dibayar. Itu sebabnya Paulus katakan dengan menghapuskan surat hutang, meniadakan surat hutang itu oleh ketentuan hukum mendakwa, mengancam, dan itu ditiadakan dengan dipakukan pada kayu salib. Jadi kalau kita tahu kita adalah orang-orang yang berhutang dosa yang harus dibayar, saudara dikasih dalam Tuhan, karena itu Alkitab katakan dalam Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. Dan itu harus dibayar. Kenapa? Karena hutang harus dibayar. Itu sebabnya kenapa Yesus bilang dalam doa Bapa kami, sudah dikasih dalam Tuhan, bahwa dosa itu adalah debt gitu. Dosa itu adalah hutang. Forgive our debt gitu kan. Ampunilah kesalahan kami. Tapi dalam versi King James Version-nya itu dikatakan forgive our debt. Ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah hutang-hutang kami. Karena setiap hutang itu harus dibayar, dan hutang itu tidak bisa ditiadakan, saudara, mesti dibayar. Dan hutang dosa dibayarnya itu dengan apa? Dengan maut, dengan kematian kekal. Itu sebabnya karena Yesus mengasihi kita, dia memakukannya itu, dia bayar dengan tubuhnya, dia bayar dengan memakukannya di atas kayu salib, dan itu ditiadakannya buat saudara dan saya. Bukan karena kita baik atau kita layak. Itulah disebut kasih karunia. Itu juga yang disebut sebagai anugerah. Amazing grace. Saudara dikasih dalam Tuhan. Itu sebabnya kenapa ketika Petrus menanyakan kepada Yesus, guru harus berapa kali? Saudara ingat kisah itu? Harus berapa kali aku harus mengampuni saudara-saudaraku yang bersalah kepadaku? Maka Yesus membentangkan perumpamaan tentang pengampunan kepada Petrus. Tentang orang yang berhutang 10.000 talenta, saudara dikasih dalam Tuhan.
Ya, orang ini nggak bisa bayar. Karena 10.000 talenta itu tidak sedikit. Dan diambil semuanya, Yesus bilang diambil semuanya, anak istrinya, dianya diambil, harta benda diambil. Tapi ini orang yang berutang 10.000 talenta ini minta-minta ampun kepada raja pada saat itu yang memberikan hutang. Minta-minta ampun. Akhirnya raja memberikan belas kasihannya. Ditiadakannya lah hutang ini. Ini masih bicara tentang perumpamaan tentang pengampunan. Tiba-tiba orang yang berhutang 10.000 talenta sama raja yang sudah diampuni ini keluar ketemu dengan orang yang hanya berhutang berapa kepadanya? 100 dinar, saudara. 1 talenta itu 6.000 dinar. Dan dia punya utang 10.000 talenta. Sedangkan orang yang berhutang sama dia cuma 100 dinar. Saudara dikasih dalam Tuhan. Tapi dia tidak mau mengampuni. Tapi dia tidak mau melunaskannya. Itu sebabnya hari ini kita diingatkan, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita diingatkan bahwa ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dosa kita dipakukan di atas kayu salib. Itu bukan karena perbuatan baik kita loh, saudara. Gak bisa utang itu dibayar dengan perbuatan baik. Gak bisa hutang dosa itu dibayar dengan ibadah. Gak bisa utang dosa itu dibayar dengan amal. Gak bisa kita sogok Tuhan untuk menebus, membayar dosa-dosa kita. Gak bisa. Hutang tetap hutang yang harus dibayar. Gitu ya kan. Itu sebabnya Yesus menggantikan posisi kita. Untuk apa? Untuk membayar hutang itu dengan memakukannya di atas kayu salib. Dan kita yang sudah dibayari hutangnya, kita nggak bisa membayarnya, saudara. Kita nggak bisa membayarnya, sama seperti orang yang berhutang kepada raja 10.000 talenta, nggak bisa membayar. Dan tiba-tiba raja mengampuni, yang merilis, melepaskannya begitu saja. Itu kan betapa syukurnya. Kita nggak bisa membayarnya. Tiba-tiba ada satu pribadi yang membayarkan dan lunas. Betapa kita bersyukurnya. Tapi masalahnya sampai hari ini kita lihat, apakah kita kembali datang bersyukur sama pemberi, penebus dosa kita, penebus hutang-hutang kita? Apakah kita sampai sekarang masih melakukan hal itu dengan ucapan syukur, atau kita justru melakukan dengan pengeluhan, dengan persungutan hanya karena satu dua doa yang belum dijawab sampai dengan hari ini? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, yuk sama-sama kita sadar diri. Penghapusan hutang dosa sudah dilakukan oleh Yesus dengan memakukannya di atas kayu salib. Setiap tahun kita merayakan hal itu, saudara. Setiap tahun kita memperingati peristiwa itu dengan peristiwa kematian Yesus, pengorbanan Yesus atas kayu salib, Good Friday. Kita diingatkan. Lalu kalau kita setiap tahun merayakan, diingatkan kembali, harusnya kita semakin hari itu semakin hidup memuliakan Tuhan. Dengan cara apa? Oh, saya ini orang-orang yang sudah diampuni. Orang-orang yang memang tidak layak dilayakan. Sekarang saya memandang orang lain seperti apa? Jangan sampai seperti orang yang dipinjami orang tuh oleh raja 10.000 talenta dan dia nggak bisa bayar. Namun dia menindas orang yang tidak hanya sampai 1 talenta utangnya kepada dia. Jauh, saudara. Itu sebabnya hari ini kita diingatkan melalui renungan singkat saat ini. Yuk sama-sama kita sadar diri. Kita sadar diri dengan apa? Kalau ada orang yang menyakitimu, kalau ada orang yang berbuat salah kepadamu, kalau ada orang yang mengecewakan hidupmu, ingatlah sebagaimana Yesus sudah meniadakan hutang dosa itu dan mengampuni setiap dosa-dosa kita. Lakukanlah itu kepada sesama kita. Mungkin sebagian kita bilang, tapi itu kan Yesus. Loh, Yesus mencontohkan kepada kita untuk kita lakukan. Tapi berat buat saya, mungkin sebagian kata bilang nggak bisa, nggak mungkin pendeta. Susah buat seperti itu. Ingat, kita diberikan Roh Kudus untuk memampukan kita. Itu sebabnya minta sama Tuhan, bukan soal bisa atau nggak bisa. Ini bicara tentang kita mau nggak. Atau ego kita lebih tinggi, sama seperti orang yang berhutang 10.000 talenta. Hanya pengen diampuni tapi tidak mau mengampuni. Hanya pengen dosanya dihilangkan tapi tidak mau menghilangkan dosa orang lain. Jahat, saudara. Jahat. Itu sebabnya hari ini dengan firman Tuhan kita diingatkan. Salib sudah menghapuskan hutang dosa kita. Ada orang-orang yang mungkin bersalah kepada kita, lakukan itu kepada mereka. Ampuni mereka sebagaimana Kristus mengampuni kita dan melepaskan dosa-dosa kita di atas kayu salib. Ayo ampuni orang yang bersalah kepadamu. Ampuni suamimu, ampuni istrimu, Pak. Ampuni mertuamu, ampuni menantumu, ampuni anak-anakmu, ampuni orang tuamu, ampuni adikmu, kakakmu yang mungkin pernah melakukan sesuatu yang salah. Ampuni.
Karena kita adalah produk pengampunan. Kita adalah pribadi yang sudah mengalami, merasakan pengampunan. Ampunilah mereka sama seperti Kristus mengampuni kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat berkat firman-Mu. Tuhan, jamah setiap hati kami yang mendengarkan firman-Mu saat ini. Kami bersyukur karena salib menghapuskan hutang dosa kami. Itu sebabnya kalau ada orang-orang yang hari-hari ini melakukan sebuah kesalahan bagi kami, biarlah kami juga belajar untuk mengampuni mereka. Roh Kudus, hamba berdoa, biarlah satu persatu di mana mereka hari ini mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus jamah hati mereka, pulihkan hati mereka. Tuhan tolong, di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Amin.